بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita hari ini. Hari ini kita akan mengkaji sebuah judul, membaca 2 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapat 2 ekor unta yang besar punuknya. Jadi membaca ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan unta yang gemuk dan besar punuknya. Sebanyak mana kita bisa membaca ayat Al-Quran, maka lebih baik daripada mendapatkan unta-unta sebanyak bilangan ayat yang kita baca. Saudaraku, mari kita perhatikan hadis Nabi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffati faqala ayyukum yuhibbu ayyadu wa kulla yawmin ilal budhan awil aqiq fayati bina qataini qauma waini fi ghairi ismin wala qati'ati rahmin faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu wa ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibili. Artinya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menemui kami di Suffah. Beliau Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar Buton atau Aqiq?
kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi. Maka kami para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, setiap kami menyukainya." Nabi bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid, lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran. Padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina." Membaca 2 ayat Al-Quran, kata Nabi, itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 ekor unta betina. 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor unta betina. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibaca mendapatkan sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Sahabatku yang saya hormati, Suffah itu adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi. Tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal di sana. Jumlah sahabat Ahlus Suffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah As-Suyuti rahmatullah alaih telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Suffah. Dan beliau menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Buton dan Aqiq dalam hadis tersebut itu adalah nama 2 tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Jadi Buton dan Aqiq itu nama sebuah pasar tempat perdagangan unta-unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Lalu dalam hadis tersebut ada kata-kata tanpa berbuat dosa. Itu artinya tanpa suatu usaha. Bukan sebagaimana harta seseorang yang dapat bertambah banyak melalui pemerasan atau mencuri dari orang lain, atau dari merampas warisan sesama saudara. Oleh karena itu, Nabi kita menafikan semua cara itu, yaitu tanpa berusaha payah sama sekali atau tanpa berbuat dosa atau menzalimi orang lain. Semua orang tentu senang memperolehnya, tetapi disebutkan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran, membaca beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua unta-unta itu. Hendaknya kita meyakini bahwa seekor atau 2 ekor unta sama sekali tidak sebanding. Bahkan walaupun dibandingkan dengan satu kerajaan seluas 7 benua, tidak sebanding dengan pahala membaca beberapa ayat Al-Quran.
Karena apa? Semua harta itu pasti akan kita tinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Nah, ketika manusia mati, ketika maut menjemput seseorang, pasti semuanya akan ditinggal. Sebaliknya, pahala membaca 1-2 ayat Al-Quran itu akan terus kekal, bermanfaat selama-lamanya bagi si pembaca. Sahabatku, mari kita pahami, kita renungkan, kita yakini bahwa amal soleh ini benar-benar akan menguntungkan kita. Maka di antara sekian banyak amal soleh dalam agama kita adalah mempelajari atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kata Nabi bahwa 2 ayat kita membaca Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta. Membaca 3 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 3 ekor unta yang besar. Membaca 4 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 4 ekor unta. Dan bilangan ayat yang bisa kita baca lebih baik daripada bilangan unta-unta. Ini perlu kita yakini janji Rasul ini. Kira-kira berapalah harga 1 ekor unta itu? Kalau yang besar, yang gemuk, yang besar punuknya, itu barangkali bisa senilai 30 atau 40 juta. Ya kalau sapi seperti di daerah kita, sapi yang besar itu kan harganya bisa mencapai 30 atau 40 bahkan 50 juta. Juga dengan harga unta yang besar, yang gemuk, mahal harganya. Jadi kalau dihitung-hitung ya, membaca 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. Berarti kalau harganya unta 40 juta kali 2 unta 80 juta. Membaca 2 ayat Al-Quran lebih baik ketimbang mendapatkan 80 juta rupiah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini pahala membaca Al-Quran. Berapa banyak manusia yang ingin kaya, ingin punya uang, jungkir balik, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, sampai nggak sempat membaca Al-Quran. Berapa sih yang didapat waktu yang begitu banyak kita korbankan? Pergi pagi pulang sore, berapa sih yang Anda dapatkan? Jarang saya mendengar orang bekerja pergi pagi pulang sore lalu membawa uang 80 juta. Jarang. Walaupun punya usaha hebat. Kalau per hari dapat untung 80 juta senilai 2 ekor unta, jarang-jarang kita temui.
hebat itu. Padahal membaca Al-Quran itu mudah. Membaca 2 ayat Al-Quran hanya berapa detik, nggak sampai 1 menit. Bagi yang udah lancar ya tentunya. Masya Allah, ayo kita luangkan waktu, sempatkan, paksakan. Di tengah-tengah kesibukan kita mencari harta, di tengah-tengah kita beraktivitas, cobalah sempatkan sejenak, sebentar, 10 menit, 1/4 jam untuk membaca Al-Quran. Berapa keuntungan yang kita peroleh kalau kita mau membiasakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi yang tidak ada pekerjaan, banyak waktu luang kita ini. Sebenarnya orang tidak sempat membaca Al-Quran tiap harinya bukan karena super sibuk, bukan. Banyak waktu yang kosong, banyak waktu yang luang. Mengapa di antara kita masih banyak yang enggak membaca Quran? Inilah penyakit pemalas, penyungkan, malas membaca Al-Quran. Padahal kalau kita baca hadisnya, Masya Allah, keuntungannya sangat besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Demikian barangkali kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kajian ini akan bisa membuka hati kita untuk selalu membaca Al-Quran. Ayo kita pompa, kita bangun, kita bangkitkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah taufik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.